Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Waktu berlalu, para prajurit dari semua suku dan binatang aneh dari semua negeri sedang diseleksi. Suara raungan dan teriakan terdengar dari garis depan. Rupanya proses seleksi itu kejam. Luo Feng bergerak maju dalam barisan itu. Setelah setengah bulan, gilirannya bersama dengan para pejuang dari suku hutan belantara kering. Putaran berikutnya, 3000. Teriak binatang aneh bertanduk berdarah. Masuklah kalian semua. 3000 prajurit, termasuk Luo Feng dan mereka dari suku hutan belantara kering, dipimpin masuk. Mereka akan mulai seleksi. Semua 3000 prajurit dan binatang aneh dipimpin oleh beberapa dewa sejati menuju ke lengkungan batu raksasa itu. Bima Sakti. Mata angin utara berbinar dan dia mengirimkan suaranya. Bunuh sebanyak mungkin. Jika Anda tampil cukup baik, Anda akan dipilih menjadi pasukan khusus. Pasukan khusus? Luo Feng terkejut. Angin utara mentransmisikan suaranya. Ada banyak pasukan di pasukan timur, dan 99% berada di pasukan biasa. Kemungkinan tidak ada satupun dari 3000 kandidat yang bisa masuk ke pasukan khusus. Namun, kamu sangat kuat. Jadi ada harapan untukmu. Ingat, kami harus tetap dekat satu sama lain ketika kita baru saja masuk. Angin utara dan Luo Feng kemudian mengikuti kerumunan dan masuk melalui lengkungan batu itu. Waktu dan ruang segera berubah setelah mereka melewati lengkungan batu. Mereka memasuki dataran sepi. Di mana ini? Luo Feng melihat sekeliling dan segera 2999 prajurit dan binatang aneh lainnya juga melihat sekeliling. Mereka bisa melihat dengan jelas area seluas 100 juta kilometer persegi dan lebih gelap di kejauhan itu adalah gurun. Kontrol atas ruang dan waktu dari peradaban kuno itu sempurna, pikir Luo Feng. Dia berdiri tepat di samping angin utara dan prajurit lain juga tinggal di sekitar mereka. Saat mereka melihat sekeliling, kekuatan tak terlihat tiba menutupi seluruh gurun. Semua prajurit dan binatang aneh mendongak. Seorang pria bertanduk tunggal dengan baju besi hitam muncul di langit. Dia menunduk dengan mata emasnya yang dingin. Tiba-tiba dua sinar cahaya kemasan keluar dari mata emasnya. Sinar menghantam gurun menjadi lingkaran di sekitar 1500 prajurit dan binatang aneh. Kemudian kelompok prajurit dan binatang aneh yang dikelilingi di kiri memiliki cahaya merah buram, sedangkan yang di kanan memiliki cahaya kuning buram. Tekanan yang tidak terlihat menutupi semua orang dan semuanya diintimidasi. Kekuatannya tidak kuat, namun keunggulannya dan getaran kekuatan dewa membuat semua orang menyadari bahwa makhluk di langit bukanlah dewa sejati. Sebaliknya, itu pasti seseorang di level yang lebih tinggi, yaitu dewa ruang hampa sejati. Luo Feng mendongak. Dewa ruang hampa sejati, makhluk yang bisa melampaui reinkarnasi. Pria bertanduk tunggal itu menunduk dan berteriak. Kalian akan dibagi menjadi dua tim. Kalian akan mencoba membunuh satu sama lain dan membunuh sebanyak mungkin. Saat aku menyuruhmu berhenti, mereka yang selamat bisa bergabung dengan militer. Tunjukkan semua kekuatan kalian, dan jika ada yang luar biasa, Anda mungkin bisa bergabung dengan pasukan khusus. Kemudian pria bertanduk tunggal itu berteriak, mulai! Setelah itu menghilang ke dalam kegelapan. Setengah dari prajurit dan binatang aneh bersinar dalam cahaya merah, sementara setengah lainnya berwarna kuning. Mereka tidak bisa menahan perasaan ganas. Sialan! Angin utara mengatupkan giginya. Luo Feng melihat sekeliling. Meskipun para prajurit dari suku hutan belantara kering semuanya tetap bersama, hampir 100 prajurit masih masuk di sisi yang berlawanan. Tidak heran angin utara menyuruhku untuk tetap dekat dengannya. Luo Feng melihat sekeliling.
Serang! Para prajurit dan binatang aneh semuanya mulai mengaum dan berubah menjadi seberkas cahaya. Para prajurit dari suku Pedang Gurun Kering semuanya cukup tahu untuk tidak melawan orang-orang dari suku yang sama, dan mereka memilih untuk melawan orang-orang dari suku atau tanah lain, mencoba membunuh mereka. Pasukan khusus. Mata Luo Feng berbinar tajam. Dia memiliki 3 tujuan yang ingin dia capai di dunia jin. Yang pertama adalah mengumpulkan makhluk dari dunia jin, terutama tubuh dewa sejati. Untuk dia pelajari komposisinya, itu bisa membantunya mencapai tingkat kehidupan 90.000 kali secepat mungkin dan menjadi dewa sejati. Tujuan kedua adalah mempelajari rahasia di samudera semesta, dan yang ketiga adalah mengumpulkan barang berharga jenis mesin. Saat ini, tubuh dan darah yang hancur berserakan di mana-mana, dan makhluk agung dari kedua tim bertarung satu sama lain dengan gila-gilaan. Luo Feng memegang pedang bayangan darah dan bergegas menuju para prajurit dan binatang aneh. Dia membunuh semua orang dengan sinar merah. Cahaya pedang bersinar dan menyapu seluruh area. Waktu dan ruang sangat stabil, jadi tidak ada riak ruang. Bahkan di bawah kekuatan begitu banyak master alam semesta yang saling bertarung. Selama pertarungan, beberapa makhluk agung dari tim lain mungkin melakukan serangan diam-diam yang membuat pertarungan menjadi semakin sengit. Mereka semua adalah master alam semesta, jadi sulit untuk membunuh seseorang dalam satu tembakan. Namun, para master alam semesta bertarung dengan kecepatan tinggi. Tidak mengherankan jika 2/3 meninggal dalam waktu setengah jam, yang berarti yang lebih lemah perlu berhati-hati dan mengulur waktu. Yang perlu mereka lakukan hanyalah tetap hidup. Saat ini, binatang aneh itu meraung dan bergegas menuju angin utara. Matilah! Kau yang akan mati! Angin utara berteriak saat dia bergegas maju. Keduanya bertarung satu sama lain, dan hanya setelah beberapa serangan, angin utara telah dipukul di kepala dan berguling. Dia segera berdiri dan mengatupkan giginya berteriak. Ini teknik pembakaran kekuatan dewa. Ayahku adalah penguasa lautan sejati utara. Ini adalah teknik pembakaran kekuatan lautan sejati utara. Binatang aneh dengan 2 sayap itu mengaum yang membuat marah angin utara. Luo Feng yang baru saja membunuh seorang prajurit dari tim lawan berbalik dan berteriak. Angin utara, biarkan aku yang melawannya. Baiklah. Angin utara segera mundur. Dia telah menemukan binatang aneh ini menjadi lebih menakutkan selama pertarungan melawannya. Matilah! Binatang aneh itu meraung dan berlari ke arah Luo Feng. Teknik membakar kekuatan dewa ya? Luo Feng mencibir. Itu bukanlah sesuatu yang baru baginya. Ada banyak jilid dalam Duanmi yang dibuat oleh 3 guru leluhur. Memotong! Bayangan Luo Feng tampak buram. Luo Feng pergi ke belakang binatang aneh itu, dan pedang bayangan darahnya berubah menjadi jejak cahaya tipis. Cahaya itu segera mengembang dan menjadi miniatur alam semesta, menyelimuti seluruh makhluk aneh itu. Pembunuhan itu brutal, dan seiring berjalannya waktu, para prajurit dan binatang aneh mati. Tapi pertarungan paling ganas adalah antara Luo Feng dan binatang aneh itu. Binatang aneh itu memiliki 1 set harta sejati tertinggi, dan dia memiliki teknik pembakaran kekuatan dewa. Luo Feng telah berlatih selama lebih dari 8 juta tahun, dan dalam ruang warisan itu lebih dari 8 juta era. Selama 8 juta era pelatihan, teknik pedangnya dan teknik pertarungan jarak dekat telah sangat ditingkatkan. Namun, dia tidak yakin dengan situasi di ketentaraan. Itulah sebabnya dia tidak menggunakan semua kekuatannya. Bagaimanapun, akan luar biasa jika dia menggunakan semua kekuatannya. Sekarang, kekuatan dewamu di bawah 50%. Kamu bukan tandinganku, teriak Luo Feng. Tubuhnya bergerak secepat kilat. Bang! Binatang aneh itu berguling dan menabrak pasir tak berujung. Tubuh dewanya kurang dari 50%, menjadi 10 kali lebih lemah dari sebelumnya, dan dia bukan tandingan Luo Feng. Berhenti! Kekuatan yang kuat tiba-tiba datang. Para master alam semesta yang sedang bertarung semuanya merendahkan diri, termasuk Luo Feng. Mereka tidak bisa menahan kekuatan ini sedikit pun. Apakah ini kekuatan dewa ruang hampa sejati? Luo Feng bertanya-tanya dengan takjub.
Pria bertanduk tunggal itu turun dan melihat sekeliling. 921 selamat. Kamu dan kamu. Pria bertanduk tunggal itu menunjuk ke arah Luo Feng dan binatang aneh itu. Kalian berdua akan bergabung dengan tentara Sungai Piton. Di sisi lain, hahaha, kami selamat. Kami telah berhasil menjadi tentara timur. Itu adalah orang yang menakutkan. Untungnya, dia terlibat perkelahian dengan Wu He dari Lautan Sejati Utara. Jika tidak, kita akan berada dalam masalah besar. Para prajurit dan binatang buas yang berhasil bertahan hidup semuanya sangat bersemangat. Cepat, cepat! Ayo cepat pergi! Di ruang gurun yang sunyi, sebuah pintu melengkung besar muncul entah dari mana. Dari sana, 3 dewa sejati semuanya berteriak sekeras-kerasnya. Para prajurit dan binatang buas yang masih hidup berjalan dengan patuh. Bagaimanapun juga mereka akan menjalani babak seleksi berikutnya. Kalian berdua, kata salah satu prajurit dewa sejati yang mengenakan baju besi merah tua dengan ekor besar dan menatap Luo Feng dan lawannya sebelumnya. Ikuti aku, saya akan membawa Anda berdua ke tentara Sungai Piton. Baiklah, jawab Luo Feng. Binatang yang tidak biasa, yang babak belur juga menjawab. Baiklah, keduanya mengikuti dewa sejati ini. Bima Sakti, semoga berhasil, teriak angin utara. Luo Feng juga menoleh untuk berteriak. Semoga berhasil. Begitu saja keduanya berpisah. Luo Feng dan binatang buas itu mengikuti di belakang dewa sejati bermata satu untuk terbang di dalam kamp tentara yang luas. Mereka terbang dengan kecepatan tinggi. Semua ruang tertutup rapat. Sepertinya di dalam kamp tentara tidak mungkin untuk berteleportasi. Luo Feng bergumam pelan. Saya Wu He dari Samudra Sejati Utara. Sebuah suara bergema. Ayahku adalah penguasa Lautan Sejati Utara. Luo Feng berbalik dan menyeringai. Saya Bima Sakti. Di mana-mana bisa menjadi rumah bagiku. Ah, binatang buas itu. Wu He menganggukkan kepalanya. Kamu sangat mengesankan, puji Wu He. Luo Feng tersenyum dan membalas pujian itu. Kamu sendiri tidak terlalu buruk. Ada banyak pasukan khusus di Angkatan Darat Timur. Tentara Sungai Piton hanyalah salah satunya, jelas Wu He. Saat screening awal, kami dimulai pertama kali bergabung dengan tentara, yaitu ketika mereka mengidentifikasi bakat-bakat luar biasa. Sangat jarang dipilih untuk pasukan khusus ini. Secara khusus, yang lain akan dikerahkan lebih lanjut ke pasukan lain. Itulah sebabnya, dalam waktu singkat, rekrutan baru untuk tentara Sungai Piton hanya akan kami berdua. Bagi kami yang baru saja bergabung dengan tentara, para veteran akan meremehkan kami. Kami harus bergabung. Bergabung? Luo Feng kaget. Kehidupan seorang prajurit adalah kehidupan pertempuran, kata Wu He. Prajurit berpengalaman ini diterima di pasukan khusus karena mereka luar biasa sejak awal. Mereka memiliki warisan tentara dan kultivasi jangka panjang. Dengan gabungan faktor-faktor ini bersama dengan pengalaman kaya yang mereka peroleh dari situasi hidup dan mati, memungkinkan mereka mengasah keterampilan mereka kapanpun mereka pergi berperang. Memang mereka akan sangat mengesankan. Luo Feng mengangguk. Kamp tentara timur begitu besar sehingga dikatakan sangat luas. Luo Feng dan Wu He mengikuti dewa sejati bermata satu itu. Butuh waktu sekitar setengah hari untuk akhirnya tiba di depan aula yang menjulang tinggi. Di dalam ada banyak orang dan binatang di semua tempat. Kalian berdua tunggu di sini, perintah dewa sejati bermata satu. Luo Feng dan Wu He dengan patuh menunggu di luar aula, sementara dewa sejati bermata satu masuk sendirian. Tempat apa ini? Luo Feng bertanya pada Wu He yang berada tepat di sampingnya. Ini adalah salah satu poin militer, kata Wu He sambil mengayunkan kepalanya. Pasukan militer untuk tentara Sungai Piton kami harus ditemukan di sini. Lihat, ada banyak prajurit yang masuk. Mereka harus ada di sini untuk mengganti senjata militer mereka. Mengganti senjata militer mereka? Luo Feng tercengang. Iya, Wu He menganggukkan kepalanya saat dia berkata dengan suara rendah.
Semua prajurit mengandalkan berbagai pertempuran yang mereka perjuangkan untuk mengasah dan melatih keterampilan mereka. Berkali-kali pelatihan dan mengasah keterampilan melalui situasi hidup dan mati telah menyebabkan musnahnya banyak prajurit. Untuk prajurit biasa, peluang mereka untuk dimusnahkan akan sangat tinggi. Tetapi bagi kami, prajurit tentara Sungai Piton, jika kami mengalami situasi yang melibatkan tingkat bahaya yang sama, saya khawatir tidak banyak yang akan dimusnahkan. Apa yang harus kita lalui pasti akan lebih berbahaya dibandingkan dengan mereka. Demikian pula, rampasan kemenangan kita dapat digunakan untuk menukar kredit militer yang pada gilirannya dapat digunakan untuk ditukar dengan persenjataan. Semakin banyak kredit militer, semakin luar biasa dan semakin banyak manfaat yang dapat ditukar. Anda bahkan dapat menukar sekelompok dewa sejati untuk membentuk tim pengawal pribadi Anda. Ini juga mungkin. Tentu saja, jumlah kredit militer yang dibutuhkan adalah jumlah yang sangat menakutkan. Luo Feng tertawa. Tim pengawal ya. Sayang sekali penduduk asli akan mati saat mereka keluar dari dunia jin. Ada juga harta karun tipe robot di sini kan? Tanya Luo Feng. Tentu ada. Mata dingin Bu Hei berbinar dengan secercah kegembiraan saat dia berkata, ada banyak harta jenis robot yang kuat, tapi jumlah kredit militer yang dibutuhkan sangat tinggi. Semakin ajaib harta jenis robot ini, semakin berharga. Saat itu, ayahku juga berhasil merebut harta karun sejati tipe robot yang kuat. Bahkan setelah dia pensiun, dia masih menjadi sosok yang mendominasi di seluruh lautan sejati utara. Namun, untuk merebut harta jenis robot yang kuat, bahkan dewa sejati akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mengumpulkan kredit militer. Bagi kami yang hanya ahli hukum, kecepatan kami mengakumulasi kredit militer akan lebih lambat. Jika kita ingin mendapatkan harta karun tipe robot yang kuat itu akan sangat sulit. Bahkan jika kita berhasil, itu akan memakan waktu yang sangat lama. Luo Feng mencamkan segalanya. Butuh waktu yang lama ya. Itu telah datang. Bu Hei melihat ke kejauhan. Luo Feng juga melihat ke atas. Mereka bisa melihat bahwa dari titik militer aula besar, dewa sejati permata satu sedang berjalan keluar dengan satu gelombang. Dia mengirim dua aliran sinar turun ke tanah di depan Luo Feng dan Bu Hei. Kalian berdua mungkin hanya ahli hukum, kata dewa sejati permata satu. Tapi kamu sekarang memasuki tentara Sungai Piton, jadi kamu bisa mendapatkan baju besi tingkat dewa sejati ini. Satu set armor Sungai Piton tingkat dewa sejati sebenarnya hanyalah armor Sungai Piton. Dia menatap Luo Feng dan Bu Hei sekilas. Itu bisa membuatmu tetap hidup untuk waktu yang lebih lama di tengah pertarungan hidup dan mati, terutama sebagai rekrutan baru. Anda perlu memastikan bahwa Anda dapat bertahan dan terus hidup. Baiklah, sekarang ikuti saya ke tentara Sungai Piton. Luo Feng memegang baju besi itu, merasakan kekuatannya yang menindas. Armor tingkat dewa sejati. Di samudera semesta itu akan menjadi baju besi harta karun sejati. Namun di dunia jin itu hanya baju besi standar dari dewa sejati. Luo Feng berkata pelan pada dirinya sendiri. Sepertinya armor pertempuran juga dibagi menjadi beberapa level. Seperti level dewa sejati, level dewa ruang hamba sejati. Jadi jelas harta tertinggi sejati juga akan berbeda dalam kekuatan. Ini pasti harta karun sejati tertinggi. Saya kira menara penjara hitam dan tongkat Yanjun akan dianggap sebagai harta karun sejati tertinggi. Sayap Siwu dan menara bintang jelas sedikit lebih istimewa. Dewa sejati permata tunggal melihat ke belakang dan menyampu sekeliling. Cepat, dapatkan baju besi untuk mengenali Anda sebagai tuan mereka dan kenakan. Semua prajurit tentara Sungai Piton harus memakai itu. Dimengerti, jawab Luo Feng. Ini bahkan tidak sebaik milikku, kata Wu He yang mengirimkan pesan kepada Luo Feng. Luo Feng tertawa sendiri. Ketika dia pertama kali masuk, dia bahkan tidak membawa Sayap Siwu atau menara bintang, yang berarti dia sangat membutuhkan armor itu. Membuatnya mengenali tuannya itu mudah. Luo Feng dengan cepat berhasil membuat harta itu mengenalinya sebagai tuannya. Dia dengan cepat menyimpan armor pemusnah iblis gila, sementara armor Sungai Piton dengan cepat muncul di tubuhnya. Segera baju besi merah tua telah sepenuhnya muncul di seluruh tubuhnya.
Di dalam itu ada tengkorak yang dimodelkan ke dalam bentuk piton aneh. Ada juga garis hitam melingkar di seluruh armor merah tua. Di sampingnya, Wuhe, si binatang buas, dengan cepat berubah menjadi binatang berwarna merah tua. Di permukaan tubuhnya ada garis hitam serupa. Kali ini, Luo Feng dan yang lainnya menghabiskan 3 hari penuh dalam kamp tentara dan akhirnya tiba di depan danau yang luas. Ada banyak pulau di danau yang luas itu dan diameter seluruh danau begitu luas sehingga harus diukur dalam tahun cahaya. Sekilas, sosok merah tua bisa terlihat. Sekali melihat mereka, Anda langsung tahu mereka adalah pejuang tentara Sungai Piton, kata Luo Feng pada dirinya sendiri. Mereka semua mengenakan baju besi merah tua dan di helm mereka ada bentuk ular piton aneh yang sama. Ini adalah rekrutan baru Anda untuk tentara Sungai Piton Anda. Dewa sejati bermata satu berteriak. Suaranya yang kuat menyebar untuk mengirimkan pesan ke setiap sudut danau yang luas ini. Bagilah tim besar Anda menjadi 6 kelompok yang lebih kecil dan tugaskan mereka di suatu tempat. Ketika dia selesai meneriakkan pesannya, dia melihat Luo Feng dan Wuhe dengan cepat. Mudah-mudahan aku bisa bertemu dengan kalian di lain waktu. Setelah itu dia berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir dan pergi dengan cepat. Tak lama kemudian, banyak sosok terlihat berkedip di kejauhan. Mereka tampaknya berteleportasi. Lebih dari 20 sosok berteleportasi dengan sangat cepat. Dan segera mereka ditangguhkan di luar angkasa. Di samping Luo Feng dan Wuhe, beberapa adalah bentuk kehidupan manusia. Sementara yang lain berbentuk binatang. Mereka semua mengamati Luo Feng dan Wuhe. Wuhe mengangkat dagunya dengan bangga sambil berteriak. Ayahku adalah penguasa lautan sejati utara. Dari 20 lebih sosok yang tergantung di ruang di atas, seorang pria jangkung dan kekar segera menjawab. Di ketentaraan, ayahmu tidak dapat membantumu. Tidak peduli betapa mengesankannya dia. Kalian berdua, laporkan nama Anda dan beritahu kami apa yang Anda kuasai. Saya Wuhe, Wuhe meraung. Saya ahli dalam berbagai teknik dan tubuh dewaku juga cukup besar. Panjang tubuh dewaku lebih dari 1 juta kilometer. Ya, Anda memang memiliki tubuh dewa yang cukup besar, kata pria besar dan kekar yang menatap Luo Feng. Bagaimana denganmu? Saya Bima Sakti, jawab Luo Feng. Saya lebih kuat dari Wuhe dalam hal kemampuan dan saya lebih terampil dalam menghindari pertempuran jarak dekat. Di bawah sepasang tanduk melengkung raksasa, mata abu-abu pria kekar itu menatap Luo Feng dan Wuhe. Kalian berdua diberkahi dengan bakat yang bisa dianggap standar biasa dari tentara Sungai Pitonku. Namun, dalam waktu setengah bulan, 6 pasukan kami akan keluar. Itu hanya keberuntungan Anda. Kalian berdua harus menggunakan waktu kalian sepenuhnya dan berlatih dengan kemampuan terbaik kalian, agar kalian bisa mengasah keterampilan kalian. Saat Anda bergabung dengan kami, Anda bertemu dengan misi dengan peringkat pada tingkat bencana. Seberapa sialnya kalian? Tingkat bencana? Wuhe kaget. Luo Feng memandangi sekelompok tentara di depannya. Pria raksasa yang memimpin berkata dengan dingin. Saya adalah kapten dari regu ke-6 dari tim utama. Dan semua peraturan dan pengetahuan tentara ada di sini. Pelajari semuanya sendiri. Dan jika tidak ada acara khusus, jangan ganggu rekan satu tim lainnya. Kemudian 2 bola kristal muncul. Setiap kristal seukuran jari. Luo Feng dan Wuhe segera mengambilnya. Kembali ke pelatihan, bersiaplah, kapten itu berteriak. Ya, beberapa tentara menjawab, namun beberapa tentara lainnya tidak menanggapi. Rupanya sang kapten tidak memiliki otoritas yang cukup. Saya perlu mengingatkan Anda bahwa tugas tingkat bencana akan datang, kata suara yang jelas. Itu adalah perempuan dengan kulit hijau dan sayap hijau. Kufa, apa menurutmu kedua pemula itu bisa selamat dari tugas tingkat bencana? Mereka belum menerima warisan dasar dan mereka tidak punya cukup waktu untuk melatih diri mereka sendiri. Bagaimana mereka akan melewati tugas tingkat bencana? Kata Kufa. Prajurit lainnya menggelengkan kepalanya, berteleportasi dan pergi. Mereka tidak ingin berbicara dengan Luo Feng dan Wuhe. Kapten menatap Luo Feng dan Wuhe, kemudian berkata, persiapkan dirimu.
kemudian dia juga pergi. Hanya Luo Feng dan Wu He yang tinggal. Sepertinya kita tidak beruntung. Wu He, apa artinya tugas tingkat bencana? Tanya Luo Feng. Wu He berteriak, kami sangat tidak beruntung. Tentara akan keluar dan melakukan tugas yang disiapkan setiap era, dan kami akan diperintahkan untuk melakukan serangan di tempat tertentu. Untuk setiap 1000 era akan ada tugas yang sangat berbahaya dan berada pada level bencana. Untuk setiap 100 juta era akan ada tugas yang lebih mengerikan di level reinkarnasi. Tingkat reinkarnasi? Luo Feng linglung. Itu berarti jika Anda dihadapkan pada tugas itu, Anda akan menuju reinkarnasi, kata Wu He sambil melirik Luo Feng. Luo Feng tersenyum. Mereka yang berada di dunia jin memperlakukan reinkarnasi sebagai kematian, yang berarti tugas tingkat reinkarnasi memang penuh dengan bahaya. Jika kita berada di pasukan biasa, bahkan tingkat reinkarnasi akan baik-baik saja bagi kita, kata Wu He gugup. Namun, ini tentara Sungai Piton. Tugas biasa dalam tentara Sungai Piton sama dengan tugas tingkat reinkarnasi tentara biasa. Adapun tingkat bencana, itu berarti bencana nyata bagi talenta seperti kita. Tingkat reinkarnasi adalah mimpi buruk. Setengah dari prajurit berpengalaman akan mati selama tugas tingkat reinkarnasi. Sebagai perbandingan, tingkat kelangsungan hidup tentara biasa jauh lebih tinggi. Mereka yang telah lama berlatih di pasukan biasa bisa menjadi makhluk tertinggi di antara alam semesta hukum. Makhluk tertinggi itu dapat bertahan dari tugas-tugas tingkat reinkarnasi. Semakin kuat seseorang, semakin sulit tugasnya. Di tingkat hukum alam semesta, tidak peduli seberapa kuat kita, ada batasnya. Namun, Luo Feng merasa terintimidasi. Hanya sedikit dari 100 orang yang bergabung dengan tentara biasa dapat hidup cukup lama untuk pensiun. Menurut Wu He, pasukan khusus seperti tentara Sungai Piton memiliki tingkat kelangsungan hidup yang lebih rendah. Yang Mulia Raja Dewa dari dunia jin telah merancang proses penyaringan yang gila. Ini jauh lebih berbahaya, mata Wu He berbinar liar. Tapi jauh lebih mudah bagi kami untuk mendapatkan warisan berharga dan barang berharga yang sangat berharga. Makhluk tertinggi di dunia jin itu seperti Dewa Ruang Hamba sejati. Semuanya dipilih dari pasukan khusus. Adapun tentara biasa, mereka akan tetap biasa-biasa saja sepanjang hidup mereka. Ayahku adalah penguasa Samudra Sejati Utara. Saya harus menjadi sekuat ayahku, jika tidak lebih kuat. Luo Feng menatap Wu He dan tersenyum. Ayo pergi, kita harus memilih pulau untuk ditinggali terlebih dahulu. Ada 3 tim di tentara Sungai Piton dan masing-masing tim menempati area danau ini. Ada 9 regu di tim utama dan setiap regu memiliki wilayahnya sendiri. Mereka dapat memilih pulau manapun tanpa pemilik tempat mereka berlatih. Mereka berteleportasi dan menjadi seberkas cahaya merah yang terbang melintasi langit di atas sebuah pulau. Prajurit di pasukan khusus memiliki perlakuan yang berbeda karena mereka dapat menduduki sebuah pulau, sementara makhluk agung lainnya dilarang memasukinya. Luo Feng menunduk dan merasa puas. Adapun Wu He, dia memilih pulau yang lebih jauh. Chu, Luo Feng dengan cepat mendarat. Pulau itu memiliki diameter lebih dari 100.000 km. Itu hanya sebuah pulau kecil. Di tengahnya ada tempat tinggal sederhana dari batu. Luo Feng tidak peduli tentang itu karena dia hanya membutuhkan tempat untuk beristirahat. Membekukan. Kekuatan Dewa Luo Feng menyebar dan dia pergi ke daerah yang dalam di pulau itu. Dia menyentuh batu kristal prismatik dan memasukkan kekuatan dewanya. Warna batu kristal berubah. Mulai sekarang, pulau itu punya pemilik. Di atap rumah batu, Luo Feng berbaring di kursi batu. Kursi batu itu sangat besar dan tubuh Dewa Luo Feng berubah menjadi 100 km. Dia berbaring di kursi batu seolah-olah itu adalah tempat tidur. Dia melihat ke kejauhan dan bisa melihat danau dan pulau tak berujung. Saya telah memasuki dunia jin dan pasukan Sungai Piton, pasukan khusus dari pasukan timur. 1 tahun kemudian akan ada tugas. Luo Feng sedang memikirkan jalannya, harta karun sejati, barang berharga jenis mesin. Mereka berdua membutuhkan kredit militer. Aku benar-benar membutuhkan pelindung darah dan tubuh dewa sejati, pikir Luo Feng. Saya perlu mendapatkan sebanyak mungkin tubuh dewa sejati dan membawanya kembali ke alam semesta asli.
Setelah memikirkan banyak hal, sekarang saya akan memeriksa warisan dasar. Wolfing yang telah berbaring di kursi batu terbang seperti seberkas cahaya. Ada warisan dasar tentara Sungai Piton di tengah pulau. Siu, Wolfing segera mendarat. Ada pilar di sekeliling pulau dan setiap pilar memiliki bola kristal. Wu Hei menggelengkan kepalanya di kejauhan dan tubuhnya bergetar di sekitar pulau. Bima Sakti! Wu Hei melepaskan pilar batu. Cakarnya menggenggam tanah. Sayap di lehernya berkibar. Dia terbang menuju Wolfing seperti seberkas cahaya. Apa yang membuatmu begitu lama? Tugas tingkat bencana akan datang. Kita perlu menghabiskan waktu sebanyak mungkin untuk mempelajari warisan dasar. Meski itu hanya warisan dasar, tapi tetap saja banyak. Itu adalah sesuatu yang bahkan ayahku tidak bisa mengajariku, dan itu sangat berharga. Mereka yang berasal dari tentara perlu menukar warisan dengan kredit militer. Kami berada di pasukan khusus. Itulah sebabnya kami bisa mendapatkan warisan dasar gratis langsung setelah kami masuk. Namun semakin rumit warisannya, semakin banyak kredit militer yang dibutuhkan untuk mendapatkannya. Cepat, saya akan melanjutkan dengan pemahamanku. Wu Hei berhenti berbicara, rupanya dia ingin memanfaatkan waktu sepenuhnya. Wu Hei mengangguk. Ada sekitar 100 bola kristal di pulau itu. Dia segera menyebarkan kekuatan dewanya dan menembusnya ke setiap bola kristal. Informasi membanjiri pikirannya. Pembuatan harta karun sejati, pembuatan mesin, pertarungan jarak dekat, ilusi, kombinasi, dan teknik pembakaran kekuatan dewa. Wolfing sangat terkejut. Dia mengira warisan dasar biasa-biasa saja, tapi ternyata sangat berguna. Teknik bertarung, teknik kombinasi, dan teknik membakar kekuatan dewa semuanya bisa meningkatkan kekuatan bertarungnya. Adapun pelatihan itu hanya mencakup bagaimana menjadi dewa sejati. Teknik pembakaran kekuatan dewa hanya memiliki satu tingkat, seperti volume pertama Duanmei. Berdasarkan instruksi, ahli hukum hanya bisa belajar tingkat pertama, sedangkan dewa sejati bisa belajar tingkat kedua. Warisan setelah itu membutuhkan kredit militer untuk memperolehnya. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah, semoga paham. Ngantuk guys!